Hai, Vira VP is back. Seperti biasa, yang nontonin video ini biar selalu stay healthy, stay positif, dan juga stay with me. Sebelum masuk ke materi, jadi ini loh, ini tuh di depanku ini sebenarnya adalah drum yang setnya itu set normal, set yang ya standar lah. Setnya tuh seperti ini. Biasanya juga drummer-drummer itu menambahkan simbal seperti ini tuh ada banyak. Nah itu sih tujuannya untuk biar harmonisasi, biar lebih enak aja waktu gebuknya des. Nah, itu kalau dibilang ini ukuran standar drum normal ya memang sih iya, tapi ini udah aku tambahin sama double pedal. Jadi di sini udah ada 2 pedal, aslinya 1 pedal, ini aku tambahin 2 pedal. Biar lebih enak, biar bisa kayak metalan biar suaranya itu asik gitu loh, pokoknya lebih feelnya lebih dapat. Ngomongin soal band, sebuah band itu mesti ada personilnya, ada orang-orangnya. Nggak mungkin kita ngeband itu sendirian. Kalau sendirian kan ya namanya ngeri juga ya, tiba-tiba kita cuma nyanyi doang tanpa diiringi musik. Itu kan sama aja sayur tanpa garam, tanpa sayur, tanpa ya pokoknya tanpa yang lain itu, jadi kurang lengkap rasanya. Personil band itu mesti punya keahliannya masing-masing. Ada yang bisa gitar, ada yang bisa keyboard, ada yang bisa bass, ada yang bisa drum, ada yang bisa semua. Tapi kalaupun bisa semua, itu personil band yang bisa semua itu harus menurunkan egonya, karena di dalam sebuah band itu ada banyak kepala, ada banyak pemikiran, dan nggak mungkin kita ego main musik sendiri-sendiri. Nanti jadinya malah nggak jadi lagu, malah jadinya bentrokan di panggung. Sebuah personal band yang lengkap itu sih nggak ada patokannya. Ada 3 orang, ada 4 orang, ada 5 orang, nggak ada patokannya. Ada juga yang formasinya cuma bass, gitar sama vokalis jadi satu, terus drum. Terus juga ada yang 4 orang, ada yang gitar, bass, keyboard, sama drum. Itu nggak ada patokannya. Pokoknya kalau sebuah band itu harus ada personilnya biar harmonisasinya makin oke. Kita ngomongin sebuah band yang standar tuh ya. Standar itu dalam artian ada penyanyi, ada gitaris, ada bass, ada drummer, ada keyboard. Berarti kurang lebih ada 5 orang ya. Nah di 5 orang ini, misalnya nih dalam kamu sebuah band itu nggak ada yang bisa keyboard atau nggak bisa main keyboard, itu nggak apa-apa. Kamu bisa cari gitar 2, jadi yang satu melodi, yang satu lead, itu yang main gitarnya. Terus juga ketika misalnya nih kamu nggak ada gitaris, nggak punya gitaris, kamu pengen main lebih ke teknik, lebih ke jazz, lebih harmonisasi, kamu bisa pakai formasi drummer, keyboardis, sama bass, dan satu vokalis. Jadi keyboardnya itu bisa menggantikan peranan dari gitar. Nah itu kalau misalnya dalam sebuah band. Jadi ada beberapa pemain band yang itu atau alat musik yang itu tuh wajib ada. Artinya tuh kalau misalnya diganti itu rasanya aneh atau ada yang kurang. Nah salah satunya itu adalah drum ini. Jadi kenapa di video kali ini tuh judulnya kenapa kita harus ngedrum, kenapa kita wajib ngedrum. Nah itu ada di sini nih. Jadi drum ini tuh punya peranan penting dalam sebuah band. Nggak mungkin nggak ada yang namanya drum, mesti ada pakai drum, karena drum itu adalah apa ya, nyawanya atau jantungnya dari sebuah band. Drum itu bisa mengatur tempo, bisa mengatur feel sebuah band ya, walaupun feel itu bisa didapatkan dari gitar, keyboard, pokoknya yang bermain melodi itu feel dalam sebuah band itu bisa tersalurkan dengan enak. Seperti yang aku bilang tadi nih ya, drum itu punya peranan penting dalam sebuah band atau sebuah musik, karena drum itu adalah yang mengatur tempo, yang mengatur ritme, yang mengatur asik atau enggaknya sebuah lagu. Coba kamu bayangin ya, ketika ya memang sih kalau akustik kan main di cafe, main di panggung besar, panggung kecil, walaupun nggak ada drum ya tetap enak. Tapi kalau ada drum, ini soulnya itu, energinya tuh lebih dapat, lebih asik gitu. Sekarang ini drummer itu nggak cuma seorang laki-laki atau laki-laki aja, ada juga perempuan yang ngedrum, itu juga oke, keren banget. Bahkan ada band yang isinya perempuan semua, itu dari drummer, keyboardis, gitaris, bassis, itu semuanya isinya perempuan semua, dan itu bandnya juga oke. Jadi itu sekarang nggak masalah kamu main musik mau laki mau perempuan, pokoknya selama musikmu enak, lagumu enak didengerin, mesti orang pada suka.
Kenapa kita harus ngedrum, main drum terus sampai bosen untuk main drum? Itu tuh karena di setiap kita bermain musik itu ada manfaatnya masing-masing ya, walaupun sama semuanya manfaatnya itu juga mengasah kreativitas, menambah skill, menambah ilmu pengetahuan baru di dunia musik. Manfaat ngedrum itu ada beberapa, seperti ini misalnya melatih konsentrasi, karena di dalam sebuah band tadi yang sudah aku bilang, drum itu punya peranan penting untuk mengatur tempo. Jadi kita harus konsentrasi, selain konsentrasi di telinga, kita juga harus konsentrasi di tangan kita yang mengatur ritme, tangan dan kaki kita untuk mengatur ritme musiknya itu sendiri. Sebagai yang suka hobi main drum itu selain bisa melepaskan stres nih ketika kamu lagi jenuh sama sesuatu, lagi bosan, kamu bisa menyalurkan ini di drum. Kamu pukul sekeras-kerasnya, emosimu tuh bakal tersampaikan di drum. Jadi kamu kalau punya tenaga lebih atau pengen menghabiskan tenagamu biar gak stres, coba deh main drum. Main pukul, wah, yang penting asik. Tadi kalau udah ngatur emosinya udah reda, kan itu nanti bisa tersalurkan dengan baik. Dan juga main drum itu sebagai, menurut aku tuh sebagai olahraga. Kenapa olahraga? Coba deh bayangin nih, kalau kamu main gitar kan yang gerak cuma tangan aja nih, 2 tangan. Main keyboard juga pakai tangan, pakai jari. Main bass juga pakai jari, pakai tangan. Nah kalau drum itu pakai semuanya, kedua tangan, kedua kaki, pakai semua. Tuh gimana nggak olahraga ketika kita ngedrum, wah ngedrum tempo tinggi gitu, tuh keringet bercucuran, wah. Terus kita dikasih handuk waktu ngeband, handuknya tuh mesti bakal diminta penonton. Mas, handuk mas, mas handuk mas, handuk, mas stiker, mas BPKB, mas STNK. Ya jadi gitu, ngedrum itu tadi selain mengasah kreativitas, konsentrasi, menyalurkan emosi sebagai sarana olahraga, pokoknya itu adalah salah satu alasan kita kenapa harus ngedrum terus. Jadi ini buat kamu yang nonton video ini, yang pengen punya band atau berkeinginan main alat musik, kira-kira musik apa yang enak, coba deh kamu pertama-tama main drum. Ya walaupun di rumah nggak ada drum, kamu bisa pakai sumpit, mukul-mukul apa aja deh, pakai ember, pakai kaleng, dijadiin drum. Tuh di video-video cover orang-orang Indonesia, orang-orang luar negeri tuh juga udah banyak yang main drum tapi nggak pakai drum, pakai ember, pakai kaleng, itu jadi musik juga, jadi keren. Jadi buat kamu yang pengen punya band, punya rencana ngeband, punya rencana main musik, coba deh alat musik pertama yang kamu mainin itu coba deh drum. Karena nih ya, kalau kamu main drum pasti bakal dicari banyak orang. Karena di sebuah band itu mesti harus ada drumnya. Kalau nggak ada drumnya tuh ya hampa, kosong gitu. Ya jadinya musik akustik aja. Itu tadi penjelasan kenapa kita harus ngedrum, kenapa aku harus ngedrum terus ya. Tapi itu karena pendapat pribadi, by experience, by pengalamanku selama ini. Sejauh ini aku ngedrum dari kecil sampai sekarang ini, ya itu manfaat ngedrum tuh banyak banget. Jadi buat kamu yang penasaran pengen main drum, boleh banget kamu bisa les drum, bikin alat musik drum sendiri di rumahmu, bikin tutorial, ikut kelas musik, ikut ekstrakurikuler di sekolah musik, main drum, ya pokoknya salurkan kreativitasmu ke tempat-tempat atau hal-hal yang positif biar menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati banyak orang. Oke, cukup dulu penjelasan kenapa kita harus ngedrum. Habis ini video ini bakal lanjut lagi, upload apa, pokoknya tungguin aja. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka, like. Terima kasih udah nonton video ini, kita ketemu di video selanjutnya. See you.